Dayak dan Melayu mempunyai sejarah yang panjang, terutama di Kalimantan Barat. Mereka berbagi sejarah, peradaban, budaya serta bahasa yang menjadi identitas bagi penghuni Pulau Borneo. Tidak banyak catatan tertulis dari sejarah hubungan kedua suku tersebut. Namun, tradisi lisan banyak menceritakan kisah-kisah panjang tentang bagaimana mereka hidup berdampingan tanpa pernah memiliki konflik apapun. Suku Dayak umumnya tinggal di pedalaman sungai dan gunung, sementara orang Melayu tinggal di tepian sungai dan pesisir pantai Kalimantan Barat. Penyesuaian tempat tinggal adalah cara bertahan hidup, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dahulu, sebelum padi masuk ke Nusantara, orang Dayak mengumpulkan makanan dari hasil berburu dan buah yang tersedia di hutan. Mereka adalah pemburu yang hebat. Setiap jengkal hutan dikenal baik dan dipahami sebagai rumah bagi sumber kehidupan. Tidak hanya itu, keahlian mereka dalam menggunakan tumbuhan liar sebagai obat menunjukkan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa dalam bidang medis. Mereka mengangkat kepala adat sebagai pemimpin kelompok, sistem pemerintahan yang terstruktur dengan hukum, hukum yang diterapkan di setiap sisi kehidupan. Suku Melayu diidentifikasikan sebagai orang laut karena sebagian besar mereka hidup di pesisir pantai, bukan tanpa sebab. Di masa kerajaan Nusantara, laut merupakan salah satu jalur utama di dunia perdagangan. Melihat Nusantara merupakan kepulauan yang dibatasi lautan, menjadikan laut satu-satunya akses untuk berhubungan ke setiap pulau-pulau di Nusantara. Dari laut mereka melakukan transaksi perdagangan juga mengumpulkan makanan dari hasil menangkap ikan. Mereka merupakan pelaut yang handal, bagi mereka laut adalah sarana penghubung untuk menemukan kehidupan. Orang Melayu mengangkat raja atau datu sebagai pemimpin. Mereka membangun kerajaan yang bersifat terbuka untuk setiap golongan. Dalam sejarah kerajaan Kalimantan, berdirinya Kesultanan Melayu tidak luput dari campur tangan orang Dayak. Orang Dayak mempunyai kontribusi penting dalam perjalanan kerajaan Melayu Kalimantan. Sistem kerajaan yang bersifat terbuka memungkinkan setiap golongan hidup bersama dan ikut andil di pemerintahan tanpa adanya hak-hak yang dibatasi. Kemampuan orang Dayak yang mengenal baik hutan dan kemampuan orang Melayu yang pandai dalam navigasi laut merupakan kolaborasi terbaik pada masanya. Dalam keseharian, orang Dayak yang memiliki sifat terbuka dan kepedulian yang tinggi kepada orang lain, dan orang Melayu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, seperti pepatah lamanya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, menjadikan kedua suku tersebut bisa hidup berdampingan tanpa adanya konflik apapun dalam catatan sejarah Kalimantan. Kehidupan mereka menyisakan pesan mendalam kepada generasi selanjutnya. Kisah nyata mereka tertuang dalam tinta sejarah yang kita kenal sekarang. Bagaimana perbedaan bisa membentuk kekuatan dan membangun sebuah peradaban. Perbedaan hidup yang mereka jalani adalah cerminan nilai dasar dari sebuah persatuan. Orang Dayak memandang hutan sebagai sumber kehidupan. Orang Melayu memandang laut sebagai sarana kehidupan. Keduanya memberikan kita gambaran bahwa alam adalah sumber kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri.